mengacu pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 yang dimana secara jelas tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Menurut PP ini, perguruan tinggi negeri badan hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai subjek hukum yang otonom. Oke, next. Nah, di sini ada penjelasan bentuk otonomi PTNBH. Bentuk otonomi yang diberikan oleh UU PP terdapat pada pasal 65 ayat 3 yang dimana badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki yang pertama yaitu ada kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah dan tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri, unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi, hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel, wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan, wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, dan wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi. Nah, selanjutnya, sebelumnya pada saat UNAN masih menjadi PTNBLU, tentunya pasti ada problema yang tetap dirasakan oleh baik mahasiswa maupun fasilitas yang dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri. Berikut ada problema UKT dan fasilitas saat UNAN masih menjadi PTNBLU. Sebelumnya, UNAN menyandang status PTNBLU saja. Problem mahasiswa terhadap UKT masih terus ada. Misalnya dalam penempatan level UKT yang tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan banyak mahasiswa baru yang meminta penurunan penetapan level UKT. Namun, pihak UNAN tidak memiliki kebijakan atau peraturan yang jelas dan pasti tentang penetapan ulang level UKT. Pimpinan UNAN, dalam hal ini Wakil Rektor 2, meminta mahasiswa yang ingin penetapan ulang level UKT menghadap WR2. Hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi jelas dan pasti mengenai mekanisme penetapan ulang level UKT. Untuk membahas kebijakan ini, tentunya diperlukan data-data pendukung mengenai pemasukan UNAN dari UKT, realisasikan UKT dalam bentuk dalam hal apa saja UKT yang digunakan, dan tentunya pemasukan serta pengeluaran UNAN dalam setahun harus untuk mendapatkan data tersebut, mahasiswa membutuhkan informasi yang relevan yang tentunya harus bisa dikonsumsi oleh publik. Nah, di sini yang patut kita pertanyakan, apakah dengan UNAN yang telah dijadikan dengan PTNBH, apakah UNAN bisa atau siap memberikan informasi-informasi yang relevan atau transparansi dana yang bisa dikonsumsi oleh publik? Dalam status BLU saja, mekanisme untuk penurunan UKT sangat sulit. UKT bisa turun hanya dalam beberapa kondisi, seperti kemalangan yang menimpa mahasiswa dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin untuk mendapatkan keringanan UKT itu harus terjadi kemalangan dulu. Nah, oke, next. Next. Oke, baik. Terima kasih. Nah, setelah saya bacakan tadi fakta-fakta dan realita yang sedang terjadi mengenai PTNBH dan gedung kita yang sudah rekan-rekan lihat sendiri bagaimana keadaan gedung kita. Nah, yang mungkin kita dengarkan dulu opini dari Bapak Dekan kita, Dr. Insinyur Ferry Arlius, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian. Setelah disetujuinya UNAN menjadi PTNBH, ada beberapa fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan, UNAN mendapatkan special treatment dari pemerintah. Dengan otonom penuh, UNAN bisa secara mandiri mengelola kampus, baik itu dari segi keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, UNAN dituntut untuk memiliki kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, untuk itu bagaimana tanggapan Bapak? Apakah UNAN benar-benar sudah siap untuk menerima fleksibilitas atau kebebasan dari pemerintah tersebut? Baik, untuk Bapak dipersilakan untuk memberikan opini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.
atas rahmat dan karunia-Nya, dan juga selawat dan salam buat kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, prinsipnya memang PTNBH itu memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih otonom. Nah, jadi kalau segala sesuatunya dulu itu kita minta izin ke kementerian, minta izin ke pusat, mau bikin program studi baru, minta izin dulu, diizinkan apa tidak. Kalau diizinkan jalan, kalau enggak ya udah selesai. Mau ganti nama perguruan jurusan atau program studi aja minta izin dulu. Jadi semuanya bisa dikatakan tergantung kepada kementerian gitu. Nah, kalau PTNBH status itu lebih otonom, kita bisa kelola sendiri, kita mau nambah fakultas, nambah jurusan, ganti nama, mau menutup, membubarkan, nah itu tergantung kepada perguruan tinggi atau universitasnya. Jadi tidak terlalu ribet birokrasinya gitu ya. Jadi dengan ini diharapkan kita bisa mengambil keputusan yang lebih cepat, cepat tanggap dalam segala hal, sehingga universitas itu bisa menjadi lebih gesit bergerak dan lebih cepat majunya gitu. Nah, apakah UNAN sudah siap? Saya kira sudah sangat siap gitu ya. Sudah sangat siap karena ini bukan proses yang 1 bulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Dari beberapa 2-3 tahun yang lalu itu udah dirintis gitu ya. Nah, itu step by stepnya diikuti, sehingganya kita sampai pada sekarang penetapan oleh kementerian ya. Nah, dan sesudah kementerian ini itu belum juga final. Finalnya adalah nanti turunnya Perpres, peraturan presiden bahwa UNAN itu menjadi PTNBH. Nah, tetapi PTNBH di setiap apapun pilihan kita itu selalu ada plus dan minus gitu ya. Nah, baik PTNBH sendiri juga ada plus dan minusnya. Plusnya kita bisa lebih otonom, kita bisa kelola lebih mandiri, tetapi ada juga minusnya. Nah, minusnya kita harus berjuang juga mendapatkan anggaran sendiri. Anggaran dari kementerian itu juga dibatasi, tidak sebanyak yang sebelumnya. Nah, tentu universitas harus punya trik-trik juga dalam mendapatkan income generating. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan gedung atau kampus baru, ini sebetulnya tidak terlalu relevan gitu. Kenapa? Karena katakan tidak terlalu relevan, apapun statusnya Universitas Andalas untuk membangun satu fakultas yang baru itu memerlukan uang yang sangat banyak. Nah, itu Anda ketahui, itu tadi salah, itu gambarnya siapa yang ngambil? Bukan gambar itu ya, yang rancang kita. Nah, jadi untuk satu fakultas, untuk Pateta itu saja, itu 5 tahun yang lalu detail engineering design yang kita bikin itu nilainya 130 miliar. Nah, kalau kita gunakan uang sekarang, ini mungkin sudah 200 miliar. 200 miliar itu sementara total uang UNAN itu kalau tidak salah cuma 600. Kan nggak mungkin 200 miliar mau dikasih gitu kan. Jadi memang yang namanya pembangunan gedung di universitas manapun itu selalu kita mengharapkan adalah dana APBN, bukan dana yang ada di universitas gitu, karena itu tidak akan cukup, akan sangat mengganggu keuangan fakultas kalau itu diambil. Jadi walaupun status PTNBH ya kan, pendapatan UNAN itu belum tidak akan mencukupi untuk membangun gedung-gedung baru yang dibutuhkan oleh fakultas. Jadi makanya saya bilang tidak sangat relevan kalau PTNBH itu kemudian kita berharap akan terbangun gedung baru kita, itu tidak masuk di sana gitu. Karena nilai gedung baru itu tidak akan bisa ditanggulangi oleh universitas. Makanya kita yang usaha kita adalah tetap menginikannya dari dana APBN ataupun hibah luar negeri gitu. Nah, itu
Itu soal gedung. Nah, kemudian tadi juga berkembang mengenai cerita UKT. Gitu. Nah, saya rasa Anda harus pelajari lagi sebelum bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa UKT itu sudah jelas bagaimana cara penetapannya, sistemnya sudah jelas. Gitu. Nah, yang patut kita berpikir sebagai seorang intelektual dan orang ilmiah adalah di setiap keadaan itu, nah kalau Anda belajar statistik ada namanya data pencilan ya. Dari sekian banyak data itu ada aja yang aneh satu atau yang tidak biasa. Nah itu yang terjadi bagi orang-orang yang UKT-nya mungkin tidak pas. Karena tidak ada yang perfect 100% gitu ya dari sistem yang kita bikin. Kalau dari 30.000 mahasiswa ada 100 orang yang bermasalah itu sedikit, itu tidak termasuk itu sebetulnya masalah gitu kan. Nah karena kalau kita lihat lagi nanti masalahnya itu lebih banyak juga nanti ke mahasiswanya gitu ya. Jadi saya menginginkan bahwa dalam mendiskusikan, dalam mengambil suatu keputusan kita juga melihat secara fair bahwa sistem itu sudah berjalan dengan baik. Ya, buktinya apa? Bukti kalau tidak berjalan dengan baik, mungkin 50% dari mahasiswa itu UKT-nya kacau. Ya. Nah makanya saya bilang kalau yang kacau itu hanya beberapa, itu namanya pencilan kalau di statistik. Sesuatu yang di luar sistem ya, yang mungkin karena suatu dan lain hal. Nah, suatu yang lain hal ini kenapa terjadi? Saya kira yang pertama kalau UKT-nya tidak tepat, yang pertama disalahkan itu adalah mahasiswa. Artinya dia tidak menginput data dengan benar. Anda semua adalah orang-orang yang menginput data, dan begitu Anda input data, detik itu juga keluar UKT. Nah, bukan seperti itu. Ya. Nah, jadi data yang diinput, sistem itu sudah mempertimbangkan semuanya. Ya. Tetapi juga, ya kita juga, Anda juga harus melihat bahwa banyak mahasiswa yang coba mengakali. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang yang mampu lalu UKT-nya kecil, artinya dia memberikan data yang tidak benar. Kalau ada orang yang tidak mampu lalu UKT-nya besar, artinya dia salah menginput. Ya, sistemnya sudah ada dan itu sudah terbangun dalam saya kira sudah cukup lama ya, dan juga sudah menjawab semua kebutuhan, hampir semua kebutuhan mahasiswa. Artinya apa? Seperti yang saya bilangkan tadi, kalau ada mahasiswa yang salah seperti itu berapa orang? Kalau kita hitung persentasenya berapa gitu. Ya kan? Anda jangan kalau berharap Anda mau sistem 100% berhasil sukses, itu tentu tidak gitu kan, tentu tidak bisa. Nah juga tadi itu terjadi kecurangan yang ya tak tahu disengaja atau tidak, tapi kenyataannya kita juga melihat gitu kan, bahkan di tengah jalan ada yang kita coret, kita tegur, kita panggil gitu. Kenapa? Karena sepertinya terjadi manipulasi ya. Orang mampu kemudian mendapatkan UKT kecil. Nah itu seperti yang saya sampaikan, UKT itu sekarang by system ya. Sistemnya itu sudah dibuat, kita sudah mempertimbangkan mulai dari income orang tua, kemudian berapa pengeluaran, termasuk untuk membandingkannya, kita tanya listriknya berapa. Jadi semuanya itu sudah melalui penghitungan yang cermat untuk menetapkannya. Nah kalau terjadi sesuatu hal mengenai UKT, nah itu tadi, kalau orang tidak mampu kemudian dapat UKT besar, artinya dia salah input data ya. Kalau orang mampu UKT-nya kecil, artinya dia nipu ya, karena semuanya by system, bukan by ini lagi gitu. Nah tetapi kita juga melakukan monitoring gitu kan, nah termasuk dari laporan-laporan yang terjadi. Jadi saya kira
soal UKT itu tidak ini. Nah, kalau memang mau melakukan perubahan UKT, ya prosedurnya kan jelas, masukkan surat, kemudian diverifikasi gitu. Nah, verifikasi ini bisa saja melalui dekan, WR2 gitu kan, karena tentu nanti kalau setiap orang surat yang masuk kita legalisasi juga, Anda ribut juga lagi gitu kan, orang tidak pantas dapat. Makanya memang perlu verifikasi betul apakah memang orang ini layak betul untuk gitu, untuk dikurangi UKT-nya gitu. Jadi tidak ada istilah harus bencana dulu gitu. Saya katakan yang seperti di awal tadi, kalau Anda tidak mampu terus UKT Anda tinggi, artinya Anda salah input data, bukan sistem yang salah gitu. Jangan terbalik ya, jangan terbalik gitu, karena begitu data di input ya kan, itu sistem berjalan ya. Anda masukkan penghasilan orang tua 10 juta, tentu UKT besar ya. Nah, jadi itu sudah by system semua. Nah, kalau UKT-nya kecil, orangnya mampu, itu artinya ada datanya yang juga tidak tepat dia masukkan. Apakah itu disengaja atau tidak? Nah, itu juga mungkin tidak perlu kita indikan, karena itu tergantung hati masing-masing ini, gitu kan. Kalau dia mau sengaja memperkecil itu bisa saja gitu kan, nah, ataupun juga tidak sengaja. Tetapi pada intinya UKT itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan melalui suatu sistem yang sudah jalan dengan baik selama ini. Oke. Kalau ada yang tidak tepat, itu pasti karena ada masalah. Masalahnya dalam input data. Ya. Nah, kalau input data salah, Anda mau diperbaiki, ada mekanismenya, masukin surat, lalu akan diverifikasi. Ya, tentu ada prosedur gitu untuk verifikasi. Karena, ya kan, saya juga menemukan banyak, termasuk bukan hanya UKT, bahkan yang bidik misi apa semua, dia dari keluarga mampu, dia katakan tidak mampu, begitu lihat diverifikasi, rumahnya bagus, gitu kan. Bahkan lebih bagus lagi dari rumah saya gitu kan. Nah, sementara dia minta bidik misi, mengatakan tidak mampu. Nah, jadi Anda juga sebagai mahasiswa harus kritis terhadap, kalau ada mahasiswa yang rasanya tidak tepat, dan juga peran BEM juga harus ada di sini, baik itu terhadap orang yang harusnya membayar UKT yang tepat ya, itu juga harus diperjuangkan. Kalau dia memang tidak mampu, ya diperjuangkan untuk pengurangan. Kalau dia orang mampu, ya diperjuangkan untuk membayar sepantasnya. Jadi itu sudah saya kira bagi saya patokannya itu tadi, bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Dari 30.000 orang yang membayar, ya kan, hanya beberapa yang bermasalah seperti itu. Ya, itu tandanya sistem yang berjalan dengan baik. Tetapi dalam sistem itu ada kekurangan dan pencilan-pencilan yang ya, jadi kita tidak bisa mengelaborasi atau menyimpulkan bahwa hanya karena 1-2 orang, hanya beberapa gelintir lalu sistem tidak baik. Nah, itu saya kira tidak benar seperti itu. Saya kira itu yang mungkin dapat saya sampaikan ya. Saya kalau mau, saya kasih waktu 5 menit kalau ada yang mau diskusi. Kalau tidak, saya mohon izin pamit karena mau ikut acara yang lain. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti tadi dapat saya simpulkan ya Pak, tadi Bapak bilang kalau UNAN itu benar-benar sudah siap karena itu nggak hitungan bulan aja mempersiapkannya. Jadi sesuai dengan fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap kampus mengenai pengelolaan keuangan secara mandiri, apakah UNAN juga siap Pak untuk memberikan keterbukaan atau transparansi dana dan informasi-informasi yang relevan yang dapat dikonsumsi oleh publik? Soalnya ini juga berhubungannya Pak, soalnya sama gedung kita. Kita mahasiswa membutuhkan transparansi dana dan informasi-informasi yang relevan yang tentunya dapat dikonsumsi oleh publik. Bagaimana tanggapannya Pak?
Oke, jadi sejauh ini UNAN sudah melaksanakan semua aturan termasuk transparansi. Oke, soal keuangan, soal apapun, gitu. Tidak ada yang tidak transparansi, ya. Tetapi tentu sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, ya. Nah, pelaporan keuangan, pelaporan semuanya itu berjalan dengan baik, sehingganya keuangan UNAN juga istilahnya kalau dalam auditnya itu adalah WTP, wajar tanpa pengecualian, artinya semuanya diterima dan juga semua aturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku diikuti, ya, tidak ada yang tidak, ya. Nah, sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, rektor itu harus melapor ke siapa? Rektor tidak harus melapor ke mahasiswa, itu Anda ingat gitu. Jadi jangan Anda harapkan rektor melaporkan keuangan kepada mahasiswa, itu salah kaprah namanya gitu. Ya kan? Jadi ada tempat-tempatnya transparansi itu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ya, kalau Anda ingin bisa saja, kalau ingin mau tahu kan bisa saja didapatkan, bahkan kita juga punya komite inspirasi transparansi atau apa itu namanya, bahwa setiap orang bukan hanya di UNAN, Anda boleh saja minta data ke dinas manapun soal apapun, dan itu harus diinikan, dibagi gitu. Nah, tetapi juga ada aturan-aturannya gitu kan, ada sesuai dengan fungsi, ini dipertanggungjawabkan ke sini, ini dipertanggungjawabkan ke sini gitu. Fungsi dan tugas masing-masing kita itu ada gitu. Ya, saya kira itu. Baik Pak, berarti menurut Bapak selama ini UNAN sudah memberikan keterbukaannya tentang keuangannya ya Pak, udah transparansi dananya udah benar-benar terbuka ya Pak. Jadi kami berarti boleh ya Pak buat minta, tadi Bapak bilang kalau nggak mungkin ya rektor itu untuk memperlihatkan keterbukaan atau transparansi dana kepada mahasiswa. Jadi kalau seandainya kami butuh gitu Pak, benar-benar kami harus tahu gitu Pak mengenai keterbukaan tentang keuangan ini Pak. Berarti kami boleh minta ke yang Bapak bilang tadi ada namanya yang masalah transparansi. Berarti kami boleh meminta data-datanya berarti ya Pak? Nah, ini yang harus tahu. Anda nggak ngerti gitu ya, ya kan? Yang saya sampaikan yang pertama, rektor tentu tidak akan melaporkan keuangan kepada mahasiswa, itu jelas. Karena rektor itu bertanggung jawab kepada yang lain gitu. Itu fungsi dan tanggung jawab tadi. Lalu apakah kita, ya kan, dosen, mahasiswa, pegawai, punya hak Anda untuk mahasiswa tetap punya, ya kan? Tetapi tentu ada caranya, ya kan? Nah, sehingganya pemerintah sendiri membentuk satu komite yang saya sebut tadi, itu di luar UNAN. Ada komite transparansi namanya, ada namanya keterbukaan informasi publik gitu kan. Nah, itu yang juga kemudian membantu dalam, kalau Anda tidak dapat data dari seseorang, dari suatu lembaga, Anda minta gitu kan. Nah, tetapi tentu juga saya kira jangan hanya idealisme, oh kita harus punya data. Anda ngerti tidak baca data itu kalau dikasih gitu kan. Karena itu hal-hal yang kenapa saya sampaikan sangat fungsional dan spesifik, ya kan? Jadi makanya soal data apa yang Anda perlukan, ya kan? Oh, kita harus punya transparansi, harus dapat. Ya. Jadi saya pesan kepada Anda semua, jangan hanya sekedar jangan hanya sekedar retorika ngomong idealisme. Oke. Sekarang saya tanya, data apa yang Anda perlukan gitu? Karena toh apa? Saya sebagai dekan yang mewakili Fakultas Teknologi Pertanian mengetahui duit UNAN itu berapa masuk, kemana saja dialokasikan, saya tahu. WD2 tahu gitu.
Nah pertanyaannya, apakah ini harus dibagikan ke seluruh mahasiswa? Iya kan? Saya kira itu tidak urgensinya bukan itu. Ya, urgensi Anda adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan mahasiswa misalnya untuk kegiatan kemahasiswaan itu terpenuhi, kan gitu. Kalau kurang Anda boleh minta, kan gitu. Tetapi kalau mau berpikir akan melihat seluruh keuangan UNAN, ya kan, mohon maaf saya aja belum bisa tentu semua dikasih sama rektor itu belum tentu bisa kita telaah semua, gitu kan. Jadi jangan hanya retorika, oh kita harus transparan, harus memperlihatkan semua data, gitu. Ya, enggak juga, ya kan. Ada data-data itu yang kalau dibagi nanti malah menimbulkan heboh, ya kan? Karena tidak semua orang mengerti, gitu. Ya. Makanya saya tanya, saya kasih pun semua kepada Anda tidak akan ngerti. Lalu pertanyaan Anda cuma kenapa begini, gitu. Ya, tidak ada yang esensial di sana karena seperti tadi, ya. Yang pertama sistem keuangan itu ya di tingkat UNAN itu juga didiskusikan penggunaan uang dengan seluruh dekan, dengan seluruh ketua-ketua lembaga. Nah di sana saya sebagai dekan fakultas tentu menyuarakan bagaimana uang dari fakultas itu bisa termanfaatkan dengan baik, ya, tidak mubazir. Nah itu yang diinikan. Nah semua keputusan di tingkat UNAN penggunaan uang itu dirapatkan. Kemudian ada dewan pengawas, ada audit independen. Gitu. Nah apa lagi? Jadi kalau secara proses tidak ada lagi yang ya. Nah, tapi mungkin soal keadilan itu cerita lain. Saya berpikir saya harus mendapatkan 100, cuma dikasih 10. Gitu. Ya, semua orang juga berpikir seperti itu. Ya, saya seharusnya dapat 100, ini kok cuma dapat 10. Gitu. Saya ingin dapat lebih banyak, sama. Kita ingin gedung Fateta itu dibangun, kenapa tak juga? Ya, kan? Fakultas lain juga ingin gedungnya dibangun. Gitu. Universitas Andalas sendiri juga, UNAN sendiri juga punya kewajiban membangun misalnya tambahan labor, tambahan gedung kuliah. Gitu. Ya. Nah lalu mana yang harus didahulukan? Nah itulah yang namanya musyawarah kita di tingkat universitas, ya kan? Misalnya tahun ini kita bangun labor karena labor dipakai untuk bersama. Yang pembangunan fakultas kita carikan dana dari yang lain. Ya, jadi bukan tidak seperti yang terlihat di luar itu gampang saja uang itu dikumpulkan, diberikan, ini bukan seperti itu. Ya, banyak prosesnya. Ya, saya kira proses yang disusun pemerintah aja itu sudah luar biasa. Ya kan, bagaimana pelaporan keuangan, ya, semuanya pakai. Bahkan terakhir saya pagi tadi barusan juga rapat dengan rektor, itu memaparkan audit keuangan UNAN oleh audit independen dari luar. Ya kan? Nah ini sudah sangat saya kira sudah sangat detail saya kira. Ya kan? Kalau soal penggunaan uang mungkin akan lebih tahu lah orang-orang audit daripada kita yang bukan bidang kita itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi Dewan Pengawas, ada lagi BPK, BPKP, dan macam-macam lah, gitu kan. Jadi saya mendukung konteksnya ada untuk kritis, tetapi ingat, gitu, kritis itu juga harus ada ada frame-nya. Ya, jangan asal ngomong. Nah, itulah kira-kira. Jangan asal ngomong, kita harus transparansi apa semua, gitu kan. Itu tidak transparan apa semua, gitu. Nah, bukan seperti itu. Ya, pahami bahwa semua proses itu tidak hanya untuk UNAN. Proses ini untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dan itu sudah berjalan. Ya, step-step proses itu
dilakukan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, terutama yang perguruan tinggi negeri ya. Gitu. Nah kemudian ada penilaian. Nah jangan hanya karena nilai setitik, karena hanya ada beberapa orang yang UKT-nya tidak pas, lalu dibilang sistem UKT tidak benar. Jangan seperti itu. Ya, mengambil kesimpulan itu ada norma-normanya. Bagaimana cara pengambilan kesimpulan? Kita juga sebagai orang ilmiah juga ada. Oke, saya kira mungkin itu ya. Kalau tidak ada lagi, saya mohon izin ini untuk live dan ikut acara yang lain. Oke, baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Kami bisa memahami dan menyimpulkannya Pak. Karena mengingat sebenarnya masih banyak lagi ya Pak pertanyaan-pertanyaan dari kami, tapi mengingat waktu Bapak yang ada kegiatan lain yang lebih mendesak, terima kasih Pak atas kehadiran Bapak pada diskusi kali ini. Oke, baik. Sekira cukup ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, sebelumnya kepada rekan-rekan semua, tentunya kita sudah mendengarkan apa yang diberitahu oleh Bapak Dekan kita tadi, yang dapat saya simpulkan kalau UNAN itu benar-benar sudah siap untuk menjadi PTNBH, dan katanya UNAN itu untuk mengenai transparansi dana dan keterbukaannya udah dari dulu katanya dalam memberikan keterbukaannya mengenai masalah keuangan ini. Dan selanjutnya tadi saya juga dengar, mungkin rekan-rekan semua juga dengar ya, kalau Bapak itu bilang kalau nggak mungkin rektor itu memberitahukan mengenai keuangan kepada seluruh mahasiswa. Ya benar. Dan juga Bapak itu tadi juga bilang kalau seandainya kita diberi atau diberikan mengenai transparansi dana ini, apakah kita bakalan ngerti apa mengenai dana-dana ini? Nah, itu mungkin pertanyaan ini akan saya lemparkan lagi kepada audiens yang ada di sini. Mungkin rekan-rekan bisa menjawabnya. Mungkin terlebih dahulu saya lempar kepada Bang Dendi. Halo Bang Dendi. Halo. Mungkin bagaimana Pak Dendi, opini pendapat Bang Dendi? Baik, sebelumnya terima kasih moderator atas waktunya ya yang telah diberikan. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan, nama saya Dendi Ramadana Saputra. Hari ini saya diamanahkan menjadi Menteri Kebijakan Kampus Universitas Andalas Kabinet Warna Bumi. Salam kenal sama teman, saya dari fakultas yang gak jauh dari fakultas teman-teman. Saya dari Fakultas Ekonomi yang alhamdulillah banyak sedikitnya bisa lah membaca gimana sih kondisi keuangan atau laporan keuangan itu gitu. Karena disiplin ilmu memang kita dituntut untuk hal tersebut gitu. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita sama-sama sudah mendengar ya pendapat dari Bapak Dekan kita tadi, Dekan Fateta. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Nah, saya coba mengulik satu-satu. Ini berdasarkan pemahaman saya. Nanti kalau teman-teman ada keraguan boleh dikaji lagi gitu. Nah, di sini yang pertama, memang benar pada hari ini kita mengaminkan ya bahwasanya Universitas Andalas itu sudah siap menuju PTNBH karena sudah dikeluarkannya kemarin ya dari kementerian bahwasanya UNAN merupakan salah satu kandidat kuat untuk menjadi PTNBH. Ya memang hal itu terjadi karena sudah diupayakan dari beberapa tahun yang lalu gitu. Nah bahkan dari tahun 2015 mulai dari sudah 2 kali ya ganti rektor, mulai dari Prof. Wery sampai sekarang ke Prof. Yuliandri. Memang untuk persiapan menuju PTNBH itu selalu dilakukan gitu. Tapi teman-teman pada hari ini walaupun UNAN sendiri sudah diberi golden ticket ya ibaratkan untuk menjadi PTNBH, tapi tugas kita sebagai mahasiswa tentunya ya seperti yang dibilang oleh Pak Dekan tadi, kita tentu harus tetap kritis ya. Nah kritisnya seperti apa?
hari ini kita mungkin kalau kita membawa slogan tolak PTNBH mungkin agak blunder ya, karena hari ini Unan sendiri seperti yang dibilang dekan tadi katanya udah siap menuju PTNBH gitu. Nah, di sini saya sedikit mengaji terkait PTNBH tersebut, di mana memang keuntungannya teman-teman kita sudah bisa lihat ya, keuntungan PTNBH itu seperti apa, mulai dari bisa mendirikan atau membuka jurusan sendiri, ataupun otonomi keuangan, ataupun otonomi aturan-aturan untuk perkembangan kampus sendiri gitu. Nah, tapi teman-teman semua, di balik hal itu tentu kita harus berpikir lebih jauh lagi teman-teman gitu. Nah, kemarin saya juga sempat berdiskusi dengan teman-teman dari beberapa kampus yang notabene-nya sudah menjadi PTNBH hari ini gitu. Nah, di sini teman-teman, kita sama-sama tadi sudah mendengar ya penjelasan dari yang pertama, kita kulik dulu terkait UKT. Nah, tadi dekan sudah membilang bahwasannya UKT itu by system dan semuanya sudah betul. Kita mengamini hal tersebut teman-teman. Tapi teman-teman sadar tidak gitu? Memang UKT SNMPTN dan SBMPTN itu memang by system gitu, dan kemungkinan kesalahan itu memang kecil atau percilan kata bapaknya tadi ya, memang benar hal tersebut adanya gitu. Tapi kita terlupa akan satu hal teman-teman, kita terlupa dengan bahwasanya masuk ke UNAN itu ada 3 jalur kan. Nah, jadi ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, dan juga ada jalur mandiri nantinya teman-teman. Nah, dulu dikala kita di mungkin 2 tahun yang lalu kita membuat slogan tolak PTNBH, salah satu alasannya adalah komersialisasi pendidikan. Nah, walaupun hal tersebut sudah dibantah oleh pimpinan bahwasanya tidak ada komersialisasi pendidikan, tapi hari ini hal tersebut masih menjadi ketakutan kita bersama teman-teman. Ketakutannya dari segi apa? Teman-teman kita semua harus bisa mengkaji. Walaupun UKT SM dan SB itu sudah by design ya teman-teman, udah diterapkan atau disiapkan, atau bahkan menaikkan level UKT itu mungkin butuh pertimbangan yang matang gitu. Nah, tapi di sini kita harus lihat jalur mandiri bagaimana nasibnya nanti gitu. Nah, ketika jalur mandiri itu prioritas atau otoritas penentuan UKT-nya itu hari ini, teman-teman bisa lihat kampus menyatakan bahwa jalur mandiri itu boleh di level tertinggi gitu. Dan juga sistem SPI yang ada di jalur mandiri hari ini. Nah, yang kita takutkan adalah sebagai mahasiswa nantinya ketika PTNBH itu diadakan dan ketika kampus tidak berhasil melaksanakan program PTNBH dengan baik, maka salah satu yang menjadi sumber pendanaan adalah UKT. Ya, walaupun hari ini kita selalu menyonding kepada WR2 ataupun WR1 selaku ketua PTNBH, bahwasanya beliau menyampaikan bahwasanya untuk UKT, untuk pendapatan kampus itu tidak hanya dari UKT loh gitu. Untuk pendapatan kampus itu banyak berasalnya gitu, banyak asalnya gitu kan. Dan juga mungkin UKT bukanlah sebuah sumber pendapatan lah bagi kampus, bukanlah sumber pendapatan utama. Tapi ketika kita tilik lagi teman-teman, bagaimana nantinya jika seandainya kampus ini nggak berhasil mengupayakan untuk mendapatkan dana abadi ataupun investment dari luar, apa yang bakalan terjadi dengan UKT mandiri nantinya. Kita fokusnya, kalau tadi Bapak Dekan mencoba fokus kepada UKT by system, saya coba kulik UKT mandiri. Nah, UKT mandiri hari ini mereka nggak hanya membayar UKT kan teman-teman. Ketika mereka masuk, mereka juga dibebankan SPI. Nah, kemarin saya berdiskusi dengan saudara kita yang ada di UNS. Hari ini mereka di sana kan salah satu yang disandingkan kandidat PTNBH dengan kita, tapi mereka sudah dijebolkan terlebih dahulu untuk menjadi PTNBH. Hari ini mereka sedang memperjuangkan UKT mandiri. Kita takutnya nanti seperti ini. Ketika kita tidak mengawal PTNBH yang ada di Universitas Andalas ini, nantinya bakalan terjadi, mungkin bisa jadi kedepannya itu kuota mandiri itu lebih besar. Itu sama dengan apa teman-teman? Itu sama aja menjadikan kampus ini sebagai ajang komersialisasi pendidikan, di mana yang berduit itu yang bisa kan masuk kampus gitu. Bukan lagi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang hari besok kita anggap sebagai hari pendidikan, itu adalah momentum untuk karena pada hari tersebut seluruh
jenjang atau strata masyarakat bisa mengakses pendidikan. Tapi kalau seandainya hal tersebut terjadi, bagaimana nantinya nasib mahasiswa-mahasiswa calon-calon mahasiswa yang berkeinginan kuliah tapi berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, sekedar teman-teman ketahui teman-teman bahwasanya kemarin di saat saya diskusi panjang dengan beberapa rekan-rekan yang ada di luar di kampus Pulau Jawa, mereka bilang bahwasanya hari ini secara tidak langsung pimpinan mereka menaikkan kuota penerimaan mandiri. Yang awalnya hari ini kuota penerimaan mandiri itu dibatasi cuma 30%, teman-teman, mereka bisa sampai 50%. Bayangkan, ketika kuota mandiri itu 50%, berarti sama aja dong kampus itu menjadikan UKT mahasiswa dan SPI sebagai sumber pendapatan, karena tidak sanggupnya sekampus untuk mengelola investment ya atau sumber-sumber pendanaan di luar UKT. Sebenarnya PTNBH itu kalau kita lihat yang berhasil nih teman-teman, UGM contohnya. UGM itu mereka berhasil mengelola investasi. Alhasil ini saya nggak tahu entah ini kabarnya benar atau tidak, saya juga belum membuktikannya secara langsung. Bisa saja UGM itu menghapuskan sistem SPI-nya gitu, nggak ada sistem uang pangkal lagi gitu. Nah, karena apa? Karena investasi di sana PTNBH di sana masif. Dan itu tugas kita hari ini teman-teman sebagai mahasiswa Universitas Andalas, kita harus mengawal hal tersebut gitu. Jangan sampai nanti di saat PTNBH itu diketok palu, alhasil nanti penerimaan mahasiswa yang seperti yang saya bilang tadi, mandiri itu lebih tinggi dan tidak ada kejelasan terkait hal tersebut. Nah, itu langkah preventif yang harus kita lakukan dari di awal gitu terkait hal tersebut gitu. Ya, kita kalau masalah UKT, kita tidak menitik beratkan kepada SN dan SB, karena SN dan SB itu sistem ya, katanya tadi udah sistem. Nah, kita lebih melihat ke mandiri, yang notabene-nya mandiri itu adalah aturan dari kampus. Teman-teman semua pasti tahu kan, logikain aja dulu gitu. Walaupun Unan kan belum nih hari ini menjadi PTNBH. Jadi kita mencoba mainkan logika aja, cara berpikir aja dulu di awal ini gitu. Siapa tahu nanti bisa teman-teman membuka cakrawala pikirannya gitu. Nah, kita harus coba dari kemungkinan celah yang bisa nantinya riskan lah terkait PTNBH ini nantinya gitu. Di saat kampus diberi otonomi untuk menentukan keuangannya sendiri. Nah, di saat itu pula mungkin kampus bakal mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan uangnya sendiri gitu. Nah, terus yang kedua, saya akan coba singgung sedikit terkait Gedung Fateta ya, yang Gedung Fateta dan PTNBH. Nah, analisa seperti ini teman-teman. Tadi bapaknya kan bilang hari ini kampus lagi mengusahakan dari APBN, dana hibah luar negeri dan sebagainya macamnya gitu. Nah, ketika PTNBH itu sudah diberlakukan dan ketika sebenarnya kekurangan Unan pada hari ini adalah sosialisasi PTNBH itu belum masif teman-teman. Makanya kita sebagai mahasiswa terkadang masih meraba-raba terkait PTNBH. Nah, itu yang hari ini kita tuntut kepada pimpinan di PPKM Unan dan juga kerjasama bersama PMPM fakultas ya. Nantinya kita mau tahu desain PTNBH Unan itu seperti apa gitu, proposal PTNBH Unan itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu hal itu terlebih dahulu teman-teman. Nah, ketika kita mengetahui proposal atau grand design PTNBH Unan dibawa kemana ke depannya, nah kita bisa menyimpulkan nantinya. Nah, tadi teman-teman bisa dengar sama-sama, kita bisa mendengar teman-teman bahwasanya dekannya bilang lagi menunggu APBN ataupun lagi kalau gedung itu pemberian dari luar negeri. Nah, bukankah hal tersebut sangat sinkron dengan PTNBH? Ketika PTNBH itu dimasifkan, ketika PTNBH dikelola dengan baik, yang di dalamnya ada investasi, mungkin ketika berhasil membuat MOU investasi yang baik, bisa aja masuk dana ke dalam Unan untuk membangun Fateta. Tapi hal tersebut terlepas lagi seperti apa sih role model atau grand design PTNBH Unan ke depannya. Kita belum tahu hal itu sama sekali sampai hari ini. Karena ya kembali lagi, transparansi, ingat kita kulik lagi transparansi yang dibicarakan oleh rekan tadi. Transparansi nggak hanya berbicara sebab tersoalkan karena sebuah dana ataupun pundi-pundi rupiah teman-teman. Transparansi di sini juga kita artikan sebagai transparansi informasi dan transparansi edukasi nantinya yang diberikan gitu. Nah, hari ini itu yang masih kurang dalam persiapan PTNBH Universitas Andalas. Transparansi informasi, proposal dan juga
transparansi mau seperti apa PTNBH nantinya, itu yang masih kurang. Kita takutnya ketika Unan disahkan menjadi PTNBH sama seperti kampus tetangga yang ada di provinsi tetangga kita, itu gak ada kejelasan sama sekali PTNBH-nya di sana, teman-teman. Nah, itu yang kita takutkan. Ketika hal tersebut terjadi, kacau lah, tamatlah riwayat kita yang ada di Unan nantinya. Di mahasiswa hanya akan dijadikan sebagai outsourcing. Mahasiswa nantinya digali dalam-dalam untuk mendapatkan pendanaan hanya dari mahasiswa. Nah, bayangkan ketika kita tidak mengawal hal ini dengan serius hari ini, teman-teman. Nah, seterusnya saya juga menyinggung sedikit terkait transparansi dana yang disampaikan tadi. Ya, memang benar, hari ini kita tidak menuntut kok rektor itu memberikan semua dana-dana universitas. Ya, kita nggak tahu lah, laporan keuangan yang 100 juta sampai 1 miliar yang kita pelajari aja itu sangat banyak filenya, teman-teman. Apalagi laporan keuangan yang katanya tadi dana UNAN itu sampai 600 miliar ya. Nah, kita nggak tahu itu bakalan sebanyak apa. Nah, kita nggak minta hal tersebut. Kita hanya minta hari ini sebagai mahasiswa, kita hanya minta transparansi sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari ini. Misalkan ketika kita meminta transparansi bus kampus, nah bus kampus itu dikemanain sih? Pengelolaannya seperti sekarang kan itu berdiri saja gitu. Dan kemarin kita sempat pinjam untuk kegiatan BEM nggak dapat, tapi untuk Munas alhamdulillah dapat karena kita sounding lagi ke WR2 karena kita singgung terkait transparansi dananya, dan alhamdulillah dapat dibantu dengan WR3 kemarin gitu untuk bus kampus. Nah, sebenarnya transparansi kecil, kita nggak minta laporan keuangan yang ada WTP-nya. Saya juga paham kok WTP wajar tanpa pengecualian, dan juga itu dari auditor publik ya, akuntan publiknya nanti WTP-nya tersebut. Memang benar ketika kita mempertanyakan laporan keuangan itu sangat rumit dan sangat simpleks. Ketika kita melakukan laporan keuangan, kita bisa uring-uringan sendiri. Tapi yang kita ketahui, yang kita butuhkan adalah ketika kita bertanya nantinya kepada rektor bersedia atau pimpinan bersedia atau dekannya bersedia untuk memberikan penjelasan atas apa yang kita tanyakan. Misalkan kita bertanya, gedung Pateta ini kapan Pak? Nah, beliau bersedia menjabarkan, oh ini pendanaannya kita masih kurang dari segi ini, kita harus mengerjakan ini dulu gitu. Nah, itu yang kita harapkan dari pimpinan hari ini, teman-teman. Dan juga seharusnya ketika PTNBH itu ada, kita berkeinginan di sana ada peran mahasiswa untuk melihat segala bentuk strategi dan segala bentuk keputusan nantinya. Bahkan kita hari ini kita bakal coba menggolkan bahwasannya adalah sebuah wali amanat gitu ya, atau majelis wali amanat yang berasal dari mahasiswa, yang nantinya ya MWA ini yang bakal mempertanyakan kepada rektor ataupun pimpinan terkait regulasi-regulasi yang diambil. Nah, mungkin itu cara efektif kita untuk mengawal nanti, teman-teman. Ketika kita ada MWA dari mahasiswa, majelis wali amanat dari mahasiswa, nah ketika itu kita bisa mengawal segala bentuk kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, teman-teman ingat, hari ini kita nggak mengkritik orangnya lagi, teman-teman. Kita harus berpikir satu langkah lebih maju, teman-teman. Ketika kita hanya berfokus kepada perilaku rektor, mungkin rektor yang kurang peduli, ataupun kita hanya berfokus kepada rektor yang hanya diam dan sebagainya macamnya, ketika kita hanya fokus kepada dekannya yang mungkin kurang bertemu dengan mahasiswa, kurang sosialisasi, itu adalah sebuah pemikiran yang masih di bawah standar. Hari ini kita coba mengupgrade cara berpikir kita lebih tertuju kepada sistem yang mereka buat pada hari ini. Nah, kita harus bisa membaca sistem yang ada pada hari ini. Nah, ketika kita ingin mengawal PTNBH, maka kita harus bisa membaca dan mengawal sistem yang melatar belakangi PTNBH tersebut. Nah, terus selanjutnya, teman-teman, mungkin sedikit ya yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwasanya hari ini pengawalan terkait PTNBH itu harus kita masukkan lagi. Nah, mungkin teman-teman Pateta punya keresahannya sendiri terkait gedungnya. Nah, sebenarnya gedung tersebut bisa kita saling kaitkan. Nah, apapun yang dibilang, apapun informasi, ya memang benar. Setiap informasi jangan kita sador mentah-mentah. Kita harus filter terlebih dahulu. Kita harus tahu profit benefitnya apa nantinya gitu. Nah, walaupun teman-teman hari ini nggak ada di ekonomi, karena di sini kan paling riskannya itu masalah keuangan dan sebagainya macamnya. Walaupun teman-teman hari ini nggak ada di fakultas ekonomi, tapi saya yakin teman-teman bisa membaca ataupun melihat kondisi perekonomian ataupun kondisi keuangan secara
secara awam aja kita udah bisa melihatnya tuh teman-teman. Nah, jadi pada hari ini terkait PTNBH memang kita sangat berkomitmen untuk mengawal, dan juga seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang diberikan kepada kita tadi oleh rekannya mungkin belum sepenuhnya bisa kita aminkan, tapi kita harus mencoba melihat terlebih dahulu apa efek lain di belakang itu gitu. Nah, jadi teman-teman kita harus kritis, sekali lagi kita harus kritis dengan prinsip dan juga dengan landasan. Jangan kita kritis tapi ketika kita kritis kita nggak punya ilmu atau landasan terkait kritikan yang kita sampaikan. Nah, mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Kalau nantinya ada diskusi mungkin Bang Bayu dan juga Nofri mungkin lebih ada juga opini tambahan atau lebih banyak terkait ini, mungkin dikembalikan dulu deh kepada moderator. Terima kasih atas waktunya moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Dendi selaku Menjakpus UNAN 2021. Terima kasih atas tanggapan yang luar biasa sekali, dan dapat saya ambil kesimpulan tadi, kita itu benar-benar harus tetap mengawal PTNBH ini. Soalnya ada banyak kekhawatiran dan kita nggak boleh hanya melihat saja. Dan untuk itu saya juga mendapatkan ilmu baru dari Bang Dendi. Kita harus mengupgrade pemikiran kita. Jangan hanya berfokus kepada mengkritik pimpinan saja gitu. Jadi kita harus berpikir selangkah lebih maju lagi dengan kita harus bisa membaca sistem yang dibuat oleh pejabat kampus itu sendiri. Nah, untuk itu di sini kita juga sudah kedatangan WD2 yaitu Pak Kandra. Mungkin untuk Pak Kandra boleh minta opininya juga mengenai kekhawatiran yang sudah disampaikan oleh Bang Dendi tadi, Pak, dengan disetujunya UNAN sebagai PTNBH, dan kami banyak juga asumsi publik yang langsung kami berpikir kalau dengan dijadikannya PTNBH itu bisa membuat biaya kuliah mengalami kenaikan, khususnya itu untuk anak jalur mandiri, dan takutnya PTNBH dijadikan sebagai ajang komersialisasi pendidikan. Nah, bagaimana menurut pendapat atau opini dari Pak WD2? Kepada Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BEM yang telah mengundang Bapak untuk hadir di sini. Sebenarnya untuk UNAN menjadi PTNBH ini, Bapak rasa ini udah hampir terjadi, boleh dikatakan hampir jadi. Karena kemarin udah asesor yang kedua kemarin, oleh asesmen dari kementerian. Dan kebetulan Bapak sendiri juga terlibat dalam pembuatan proposal dari PTNBH nih, terkait khususnya pada bab yang berhubungan dengan kegiatan aktivitas kemahasiswaan. Nah, bukan di bagian keuangan tapi di bagian kemahasiswaan. Nah, di sini Bapak cuma hanya menyampaikan, karena dalam hal ini sebenarnya apa itu PTNBH sendiri Bapak sebenarnya belum banyak juga menguasai terkait hal itu. Jadi yang perlu Ananda ketahui sebenarnya ketika UNAN menjadikan PTNBH seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, ada beberapa hal kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pusat kepada Universitas Andalas gitu. Nah, hal ini dikarenakan karena UNAN sudah melaksanakan otonomi. Jadi kita melaksanakan otonomi, bebas membuat prodi dan sebagainya. Dan juga kita juga dapat melakukan membuat semacam kerjasama, investasi dan sebagainya yang tujuannya adalah ke income generating gitu. Jadi bagaimana penerimaan UNAN itu bisa diadakan dari berbagai aspek gitu. Nah, jika memang itu terjadi, akan Bapak sebenarnya kita berpikiran positif aja. Jadi
kita berpikiran positif aja kepada pimpinan. Seandainya pimpinan udah komit dengan keinginan untuk menjadikan UNAN sebagai PTNBH, dan pasti mereka juga akan komit juga untuk melaksanakannya sebaik-baiknya. Ya, optimis itu aja yang perlu dilakukan. Nah, kalau memang udah jadi, nanti kita bisa bergerak atau mencari income generating yang banyak, yang nanti keuntungannya juga akan kita rasakan juga oleh kawan-kawan mahasiswa, misalnya dengan peningkatan fasilitas labor, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, jadi Bapak hanya akan menggarisbawahi terkait dengan hal itu. Jadi memang ada kekhawatiran dari teman-teman, dari adik-adik, dari rekan-rekan mahasiswa, apakah nanti akan SPP-nya, UKT-nya akan dinaikkan gitu. Nah, kalau memang tidak jalan, Bapak rasa optimis jalan, kan kondisi sekarang ini kan udah established. Tadi udah dikatakan juga ada pencilan oleh Bapak Dekan dari beberapa teman-teman yang SPP-nya bermasalah gitu. Nah, memang untuk SPP ini sepenuhnya memang responsibility-nya memang ke mahasiswa, karena kita yang menginputkan datanya gitu. Dan juga memang kalau dilihat dari gedung Fateta, Bapak sangat berharap sekali gedung ini cepat dibangun. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Dekan, untuk membangun gedung ini membutuhkan dana yang besar, dan kita dari UNAN memang berharap dari pusat gitu. Karena seandainya tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, kalau diambilkan dari dana UNAN, takutnya akan mempengaruhi dari kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Jadi itu salah satunya. Tapi Bapak tetap optimis dengan kita menjadikan PTNBH, income generating meningkat. Siapa tahu di suatu nanti gedung ini juga akan didirikan. Karena untuk mendirikan gedung, kalau kita bersaing di pusat itu ya, karena kita juga bersaing di tingkat nasional gitu. Dari Papua, dari NTT, NTB, dari Kalimantan, Maluku, semuanya mempresentasikan kenapa mereka butuh gedung yang baru. Nah, itu mungkin tanggapan Bapak terkait dengan PTNBH ini, dan Bapak sebenarnya meminta ke adik-adik mahasiswa jangan pesimis gitu. Kita sama-sama optimis. Kalau memang UNAN ini menjadi PTNBH, kita optimis pimpinan dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dan tetap diminta adik-adik mahasiswa untuk mengawalnya, untuk mengawal dalam pelaksanaan PTNBH nanti. Mungkin itu saja tanggapan dari Bapak Rini ya. Ini Pak. Baik, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Sesuai yang Bapak bilang tadi ya Pak, kalau Bapak itu ikut terlibat sendiri dalam merumuskan atau membuat proposal mengenai PTNBH ini ya Pak. Nah, dan untuk Pak yang ingin saya tanyakan Pak, kalau seandainya investasi atau pemasukan dana dari luar itu Pak nggak didapetin oleh UNAN sendiri dan nggak berjalan dengan lancar Pak, apakah ada solusi pilihan atau solusi lain gitu Pak sebelum sebelum UNAN ini menjadi PTNBH gitu Pak? Apakah ada solusi lain selain kekhawatiran kami itu Pak, yang takutnya nanti UKT yang akan dinaikkan untuk pemasukan itu Pak? Apakah ada solusi pilihan lain gitu Pak? Ya, kalau seandainya kekhawatiran tadi terjadi, ya kita lihat kondisi sekarang ini gimana gitu. Kalau dikatakan jelek tidak, dikatakan sangat bagus sekali, Bapak rasa udah bagus gitu. Dan kita udah jalan dengan kondisi yang seperti ini. Nah, seandainya PTNBH nanti jalan nantinya kan, seandainya jalan, berarti kan income kita kan tambah tinggi lagi, income generatingnya, dan itu juga akan berpengaruh kepada fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Andalas gitu. Nanti UNAN pimpinan bisa membuat kerjasama dengan beberapa stakeholder yang selama ini kalau masih status BLU tidak bisa dilaksanakan gitu.
Jadi tingkatan perguruan tinggi kan ada Satker, BLU, dan PTNBH gitu. Kalau Satker ini memang diatur sendiri langsung oleh pusat kan, apa-ngapain harus dari pusat. Nah, kalau memang PTNBH nantinya kita bisa membuat kerjasama, dan saat sekarang ini UNAN banyak melakukan kerjasama dengan statusnya BLU dengan beberapa pihak gitu. Dan itu juga akan meningkatkan income generatif juga. Dan terlibat dalam beberapa proyek strategis nantinya bisa juga tim-tim ahli dari UNAN ditugaskan untuk hal itu. Nah, itu yang Bapak gambarkan, dan mudah-mudahan itu pimpinan komitmen dalam hal ini dan menjalankan PTNBH ini dengan komitmen mereka tersebut. Itu ini ya. Baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak. Jadi kami harus optimis ya Pak, tetap optimis walaupun dengan kami optimis, jadi kami tetap harus mengawal bagaimana jalannya nanti UNAN ini dipastikan menjadi PTNBH ya Pak. Iya, itu UNAN ini kan rumah Ananda semuanya, rumah kita. Jadi apapun yang terjadi di rumah kita, di keluarga kita harus bahu membahu gitu. Untuk sebagai bidang kemahasiswaan juga nih Bapak kasih tahu sedikit, prestasi harus ditingkatkan lagi. Biasanya levelnya nasional, sekarang tuntutnya kalau PTNBH internasionalnya harus segini gitu. Kalau nggak salah Bapak harus ada juara di tingkat internasional gitu. Itu tuntutan dari kementerian, itu yang diminta oleh kementeri. Nah, untuk mencapai internasional itu ya bagaimana meningkatkan aktivitas kemahasiswaan untuk mencapai atau mengikuti perlombaan-perlombaan di tingkat internasional yang bisa dijuarai oleh mahasiswa UNAN. Itu salah satu yang diharuskan terkait dengan PTNBH ini. Nah, itu juga dukungan dari Ananda semuanya mahasiswa. Bagaimana UNAN meningkatkan prestasinya. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas tanggapannya yang luar biasa sekali, dan terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah Bapak berikan. Nah, selanjutnya mungkin saya lempar kembali pertanyaannya kepada pemateri kita selanjutnya, itu ada Bang Bayu. Halo Bang Bayu, yang ingin saya tanyakan Bang Bayu, kalau menurut Bang Bayu sendiri, setelah disetujui UNAN menjadi PTNBH kan ada beberapa fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, menurut Bang Bayu sendiri, apakah UNAN benar-benar sudah siap untuk menjadi PTNBH? Kepada Bang Bayu dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah UNAN sudah benar-benar siap untuk menjadikan kampusnya menjadi kampus yang berbadan hukum. Kalau menurut kami pribadi dan membaca beberapa literatur terkait, ya jelas saja UNAN belum siap, karena ketika itu terakhir UNAN berupaya untuk jadi PTNBH 2016 ini gagal. Kemudian sekarang masih persiapan. Jadi kalau sudah siap itu nanti kita mendengarkan informasi bahwa UNAN sudah menjadi PTNBH. Kalau sekarang kan kita baru dengar upaya-upaya aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin PTNBH ini sebenarnya menjadi satu perbincangan yang sederhana, tapi semuanya mendapatkan informasi yang jelas setelah ini. Apa sih sebenarnya PTNBH itu? PTNBH itu kita bisa mengartikan atau mendefinisikan bahwa kampus itu nantinya akan lepas dari sistem yang mengikat kampus tersebut sebelumnya. Jadi maksudnya kampus nanti UNAN kalau sudah jadi PTNBH itu akan membuka peluang investor sebanyak-banyaknya. Kalau gagal nanti dibanting setirkan ke UKT mahasiswa. Itu aja sederhananya. UNAN akan membuka peluang bagi para investor. Kalau gagal ya udah berarti UNAN akan meminta UKT, menekan melalui UKT mahasiswa, apalagi yang sebenarnya diskusi kita hari ini sangat disayangkan ya, tadi Pak Dekan terlalu cepat meninggalkan Zoom kita.
seperti yang beliau katakan tadi bahwa sistem yang bekerja untuk UKT itu ada dikatakan bahwa mahasiswa sudah mengisi, tapi ternyata sistemnya kayak tadi di lapangan kita bisa temui bahwa ada mahasiswa yang tidak mampu tapi UKT-nya katanya itu sistem yang bekerja seperti itu. Enggak kok, enggak semuanya seperti itu. Kita bisa dengar keluhan teman-teman kita sendiri, mereka udah mengisi level UKT yang ya ada di antara mereka yang mengisi serendah-rendahnya, tapi ternyata ketika mereka menerima harus bayar UKT berapa tetap aja. Kemudian selanjutnya mungkin tadi ya bahasan kita disinggung sebagai mahasiswa, idealisme kita disinggung. Boleh kritis tapi tolong jangan sembarangan. Ya, selagi pertanyaan yang disampaikan oleh moderator tadi itu masih sebatas wajar kalau menurut saya, ingin meminta transparansi. Kalau misalnya bapaknya nggak mau memberikan transparansi, ya udah tidak usah diberikan transparansi. Tidak perlu idealisme mahasiswa yang dipertanyakan. Karena kalau idealisme mahasiswa yang dipertanyakan, ya kita tinggal jawab. Kenapa UNAN pengen jadi PTNBH? Itu adalah konfirmasi kegagalan dari kementerian terkait atau negara kita sendiri dalam mengelola perguruan tinggi, sehingga memaksa satu perguruan tinggi tersebut mengkomersilkan, membisniskan pendidikan. Nah jadi gitu. Kenapa dikatakan PTNBH itu sebagai salah satu bentuk mengkomersilkan atau membisniskan pendidikan? Ya karena itu tadi. Kalau misalnya investornya nggak ada untuk Universitas Andalas, ataupun ada tapi tidak mencukupi, ataupun tidak sampai untuk mewujudkan visi-visi Universitas Andalas untuk dijadikan sebagai PTNBH, tentu akan ditiberkan kepada UKT mahasiswa. Nah, sekarang kondisinya untuk Universitas Andalas, kalau sama-sama kita lihat, sanggup nggak sih Universitas Andalas menjadi kampus yang sekarang sebutannya atau akan dijadikan PTNBH? Itu banyak loh yang harus diperbaiki. Kenapa 2016 itu sempat gagal? Yang pertama, ya mahasiswanya mungkin SDM dari mahasiswanya tadi kurang mencapai target. Mungkin salah satu sebabnya adalah prestasi seperti yang disampaikan oleh Widido tadi. Kemudian terkait dengan mata kuliah, kemudian manajemen kampus, kemudian sumber daya manusianya, kemudian transparansi keuangannya, kemudian perolehan pendapatannya antara dari mana, dan yang terakhir adalah administrasi yang profesional. Administrasi yang profesional ini salah satu di antaranya ya staf-staf yang ada seperti contohnya di fakultas, apalagi ya sekarang karena kondisi kita pandemi, itu sangat berpengaruh sekali bagaimana profesionalisme dari administrasi atau staf-staf yang bekerja di sana yang terkait, itu sangat dituntut sekali profesionalismenya gitu. Nah dari ke poin-poin yang disebutkan itu tadi, UNAN sudah sanggup apa belum gitu untuk menjadikan kampusnya sebagai PTNBH. Nah kemudian selanjutnya kita bisa baca kajian dari kajian tuntutan sebenarnya dari kabinet BEM UNAN di tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya, itu mempertanyakan seberapa bisa sih Universitas Andalas itu menghadirkan investor untuk kampus kalau nantinya sudah jadi PTNBH gitu. Pertama, kita bisa melihat Universitas Andalas posisinya nggak strategis, tidak berada di pusat kota. Kita bisa baca kajian tuntutannya dari BEM UNAN 2 tahun sebelumnya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk Universitas Andalas sendiri berada di Provinsi Sumatera Barat, yang notabene daerahnya itu hanya satu industri yang besar dengan skala besar yang menguasai, yaitu PT Semen Padang. Kemudian selanjutnya yang harus dipertimbangkan juga untuk PTNBH ini adalah tentu saja ini akan berpengaruh, yaitu jenis pekerjaan ataupun pendapatan dari warga di Sumatera Barat, karena sifatnya nanti bisnis kan. Jadi ini juga harus jadi satu hal yang dipertimbangkan. Sedangkan di Sumatera Barat itu mayoritas adalah petani, kemudian pedagang,
kemudian sampai kepada industri kecil atau industri rumah tangga. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan itu adalah sesanggup apa sih Universitas Andalas menjadikan kampusnya PTNBH, artinya melepaskan diri dari sistem sebelumnya. Sesanggup apa sih nanti bisnis yang akan dibangun oleh Universitas Andalas? Sesanggup apa sih nanti Universitas Andalas berani memberikan jaminan bahwa karena nanti PTNBH sudah didirikan, sistem PTNBH benar-benar berjalan, itu enggak dihitung di kambing hitam, yang dikambing hitamkan itu bukan mahasiswanya. Sesanggup apa gitu? Jaminan. Jadi sebenarnya yang kita minta kepada kita sebagai mahasiswa, sebagai pengisi pos-pos untuk mengkritik, bukan mengkritik sih sebenarnya, untuk bertanya biasa saja. Itu seperti itu. Yang ditanyakan itu adalah seberapa sanggup nanti Universitas Andalas tidak menjadikan mahasiswanya sebagai pelarian untuk ya itu tadi, untuk segala bentuk keuangan ya gitu. Karena memang yang ditakutkan itu adalah jenis bisnis yang dibangun kemudian tidak bisa berjalan dengan lancar, sehingga terjadilah banting setir yang diminta UKT tinggi-tinggi adalah mahasiswanya, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kebijakan Kampus tadi, bahwa takutnya nanti adalah teman-teman kita yang dari Mandiri ya, yang dari Mandiri nanti, karena kemarin saja sebelumnya itu sudah terang-terangan kalau teman-teman kita yang Mandiri itu adalah mereka yang dimintai untuk melakukan pembangunan sebenarnya yang mereka bayarkan, apalagi nanti. Nah, itu tentang PTNBH. Kemudian untuk gedung Universitas Andalas, gedung Kateta yang statusnya masih insya Allah. Mungkin kalau masih ada Bapak Wedi juga atau siapa nanti yang bisa menjawab dampaknya buat gedung Fakultas Teknologi Pertanian. Ya saya akhirnya berangkat dari kerisauan sebagai mahasiswa yang sudah lebih sedikit dari tahun akhir, yang insya Allah menunggu wisuda. Ini akhirnya kita berada di dilema masing-masing nih. Maksudnya kita pengennya wisuda online atau wisuda offline. Ya kalau wisuda online keadaannya seperti itu. Kalau wisuda offline kita wisudanya di gedung perpustakaan. Masa ya sih sekelas Fakultas Teknologi Pertanian yang akreditasinya A, ya mungkin sekarang orang-orang di dalamnya juga lagi mengurus untuk akreditasi internasional mungkin, masa wisudanya di gedung perpustakaan. Nah, dampaknya nanti PTNBH oke lah kalau nggak sampai terkejar untuk 29 Mei, sampai 29 Mei nggak terkejar untuk pembangunan gedung Kateta. Untuk generasi-generasi berikutnya, sanggup nggak Fakultas Teknologi Pertanian kalau nanti UNAN menjadi berbadan hukum, dampak positifnya untuk gedung fakultas itu tadi apa? Mungkin itu saja dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Bayu yang telah memberikan tanggapannya yang sangat-sangat luar biasa, dan dapat saya simpulkan bahwa sebagai PTN BH dan yang ditanyakan oleh Bang Bayu tadi, sanggup nggak sih UNAN menjadi PTN BH? Dan tadi saya juga mendengar kalau Bang Bayu bilang ternyata pada tahun 2016 UNAN ini sempat gagal menjadi PTN BH karena beberapa faktor, karena prestasi mahasiswa, transparansi keuangan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita itu nggak menolak secara mentah-mentah ya Bang, kalau wah kita menolak UNAN menjadi PTN BH, enggak ya Bang. Jadi kita itu hanya mempertanyakan kepada pihak-pihak yang terkait apakah UNAN itu benar-benar udah sanggup untuk menjadi PTN BH. Dan mungkin pertanyaan saya lemparkan lagi kepada Bapak Gub kita, bagaimana sih menurut Pak Gub, apakah UNAN itu benar-benar udah siap untuk menjadi PTN BH, dan apa nantinya yang akan terjadi jika UNAN menjadi PTN BH, apa
yang akan terjadi pada fakultas kita. Dan jika UNAN tidak berhasil menjadi PTNBH, apa juga yang akan terjadi pada fakultas kita, khususnya dalam pembangunan gedung ini. Baik, kepada Pak Gup, dipersilakan. Terima kasih, Vini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya ya, karena sudah lama juga dari kawan-kawan yang lain itu cuma diam saja ya. Jadi mungkin kita bangkitkan kembali semangat kita sebagai mahasiswa ya. Salam cinta satu suara, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari tadi itu sudah banyak ya pemaparan dan juga opini yang disampaikan oleh pembicara, baik dari Pak Dekan, Pak WD2, dari Bang Bayu dan juga Menjakpus ya. Mungkin dari pertanyaan moderator, apakah UNAN sudah siap? Untuk kesiapannya ya, mungkin ini yang perlu kita pertanyakan sebenarnya gitu, yang perlu kita kawal. Apakah kalau dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak WD2 dan juga Bapak Dekan itu menyatakan kalau UNAN sudah sangat siap gitu. Namun dari kita sebagai mahasiswa yang tidak tahu ya, mungkin belum mendapatkan informasi, ya mudah-mudahan nanti kita diberikan informasi ya biar kita juga yakin gitu. Jadi sebagai kita mahasiswa yang informasinya itu terbatas gitu. Jadi hal inilah yang kita ragukan sebenarnya. Apakah UNAN ini memang benar-benar sudah siap atau belum gitu. Ketika memang kita mendapatkan informasi yang lengkap gitu, dan juga memenuhi hasrat kita lah gitu, barulah kita bisa mengatakan kita bahwa UNAN siap atau tidak gitu. Jadi kalau dari pendapat saya pribadi, mungkin kalau dilihat ya, yang juga sebelumnya juga sudah diajukan sebagai PTNBH pada tahun 2016 seperti yang disampaikan Bang Wayu, itu gagal gitu. Gagal karena belum memenuhi persyaratan. Nah, setelah diberikan kesempatan sudah sampai 2021, tentunya persiapan-persiapan yang dilakukan UNAN itu kan juga ada gitu. Nah, jadi sejauh mana persiapannya itulah yang kita tidak tahu. Kalau dari melihat persiapan ya, yang setelah 3 tahun itu Bapak WR1 kalau tidak salah ya pernah menyampaikan itu di PKM UNAN bahwasanya UNAN saat ini sedang mempersiapkan ya, menuju PTNBH. Itu juga diberikan masa uji coba selama 2 atau 3 tahun. Jadi setelah disampaikan juga oleh Bapak tersebut bahwasanya ini persiapan dari UNAN ini tidak akan melibatkan UKT mahasiswa. Tidak akan berpengaruh terhadap UKT mahasiswa. Namun yang kita ketahui ya, beberapa tahun ini itu UKT mahasiswa terkhusus yang mandiri itu meningkat gitu. Meningkat bahkan sampai 2 kali lipat. Jadi dari sini kan kita jadi berpikir secara logika kita itu kan kita dapat menyangkut pautkannya gitu. Apakah memang UKT mahasiswa yang dinaikkan ini tidak ada hubungannya dengan persiapan PTNBH atau bagaimana gitu kan? Jika memang tidak ada sangkut pautnya, kenapa pada di saat-saat ini malah dinaikkan UKT dari mandiri gitu? Mungkin begitu ya kalau untuk yang perlu kita pertanyakan. Tentunya kita juga harus tetap terus mengawal bagaimana kesiapan UNAN dan minta informasi dari UNAN secara transparan gitu. Secara transparan sejauh mana kesiapan dari UNAN ini. Baik, dan untuk pengaruhnya ya terhadap gedung fakultas kita.
yang insya Allah akan dibangun gitu. Pengaruhnya jika memang berhasil seperti yang Bapak Tekan sampaikan tadi ya, itu memang butuh banyak dana gitu. Dan kami PTNBH ini berhasil, Unan bisa meningkatkan income-nya gitu. Bisa meningkatkan income-nya, dan juga jika memang secara masif dan mempunyai income yang tinggi, itu kan juga bisa diarahkan kepada pembangunan. Walaupun mungkin tidak bisa mencukupi keseluruhan, tapi bisa membantu gitu kan, bisa membantu pembangunan kita. Dimana yang sebenarnya kita harapkan selama ini kan dana APBN, sedangkan yang kita ketahui dana APBN ini pun masih kurang gitu. Kurangnya sangat banyak gitu. Sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan setiap universitas yang ada di Indonesia. Dan untuk sehubungan dengan ini juga gitu, saya juga sudah pernah melihat bahwa ini untuk menuju PTNBH ini merupakan langsung dari kementerian, langsung dari kementerian. Dan ini juga berhubungan bahwa kementerian secara tidak langsung menyampaikan gitu, negara kita itu sudah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan setiap universitas. Jadi dituntut universitas secara mandiri mengatur pendanaannya sendiri gitu. Jadi ini juga akan sangat berpengaruh nantinya kepada pembangunan kita. Tidak hanya gedung Fateta, tapi juga nanti lapor-lapornya gitu, dan juga infrastruktur lainnya. Dan jika gagal, ya mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Kandra tadi, itu kita harus optimis gitu. Namun di luar dari itu kita kan juga harus mempertimbangkan bagaimana kemungkinan terburuknya. Jika nanti Universitas Sandar gagal sebagai PTNBH, tentunya yang pertama itu untuk pembangunan kita juga akan terhambat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk UKT yang kita khawatirkan, mau tidak mau nantinya dari mana lagi Unan akan mencarikan dana gitu, dana untuk jalannya univ ini gitu. Jadi secara tidak langsung bisa jadi atau bisa dibilang ini keputusan terakhir, itu UKT mahasiswa yang nanti yang akan dinaikkan, walaupun mungkin tidak untuk yang SN sama SB, tapi untuk mandiri bagaimana gitu, yang mereka notabene itu ditanggungkan UKT maksimum. Mungkin begitu ya kalau opini dari saya pribadi. Jadi diharapkan nanti ada juga dari rekan-rekan warga KM Fateta yang memberikan opininya atau pertanyaannya. Baik, mungkin begitu, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Pak Gup atas tanggapannya yang sangat luar biasa, dan seperti yang kita dengar sama-sama tadi bahwa ini yang harus kita kawal dan ini harus kita pertanyakan, seberapa siap sih Unan ini untuk menjadi PTNBH, dan tentunya kita membutuhkan pencerdasan terhadap PTNBH ini, bukan hanya, nggak perlu panjang-panjang seperti yang dibilang sama Bang Bayu tadi, tapi kita butuh pengetahuan gitu, pencerdasan mengenai PTNBH ini. Nggak kita aja, tetapi seluruh mahasiswa setidaknya tahu apa sih itu PTNBH. Dan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Gup tadi, ada jika gagal menjadi PTNBH, ada beberapa yang pasti berpengaruh banget tentunya untuk pembangunan fakultas kita, nggak hanya di fakultas kita, tetapi juga untuk pembangunan lainnya yang akan terhambat. Dan tentunya sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh baik dari Bang Dendi, baik dari Bang Bayu, baik itu juga dari Pak Gup, bahwa kita khawatir jika PTNBH ini gagal, maka takutnya UKT yang akan menjadi sasaran dan dijadikan PTNBH ini hanya dijadikan ajang komersial pendidikan. Baik, terima kasih untuk para pemateri kita yang sudah memberikan tanggapan-tanggapannya yang sangat luar biasa sekali.
Dan untuk sekarang ini mungkin saya mau melemparkan kembali kepada audiens yang ingin bertanya, baik itu warga, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri-pemateri, atau ada yang ingin memberikan opininya secara pribadi, mungkin bisa untuk on mic atau raise hand, boleh juga. Jika tidak bisa untuk on mic, mungkin bisa dicatat di kolom komentar pertanyaannya, mungkin bisa kita tanyakan langsung. Berhubung di sini masih ada Pak Pandra dan juga pemateri kita seperti Bang Bayu, Pak Gup dan Bang Dendi, mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua yang sudah mungkin berkecamuk kali ya di kepala kita. Mungkin bisa dipertanyakan. Bagaimana rekan-rekan? Mungkin kalau belum ada, mungkin rekan-rekan masih mempersiapkan pertanyaannya kali ya. Mungkin kita dengarkan dulu pendapat atau opini dari Kadin kita, Dinas Sospol, yaitu Bang Ahmad. Jika Bang Ahmad tidak sedang mengalami kendala jaringan, mungkin bisa memberikan opininya, Bang Ahmad. Halo Bang Ahmad. Mungkin Bang Ahmad masih terkendala jaringan ya, rekan-rekan. Nah, mungkin karena selagi menunggu pertanyaan dari warga, dari rekan-rekan semua, mungkin Vini kembalikan dulu kepada Kak Siti. Halo Kak Siti. Iya. Halo Kak Siti. Ini bisa dengar suara kakak? Bisa Kak. Bisa Kak. Oke, terima kasih kepada Vini yang telah memandu jalannya. Silakan Kak. Baik, semuanya mungkin Kak Siti juga mengalami kendala jaringan. Mungkin untuk FGD ini kalau secara online itu ya masalahnya kebanyakan dari kendala jaringan dari semuanya. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari warga? Masih ada yang ingin ditanyakan, baik itu mengenai PTNBH atau gedung kita sendiri? Kalau ada boleh raise hand rekan-rekan. Atau mungkin ada dari BEM, anggota BEM boleh untuk bertanya selagi pemateri-pemateri kita masih bersemangat kelihatannya. Izin moderator. Silakan Bang. Jadi ini untuk teman-teman semuanya yang di BEM Fakultas Teknologi Pertanian, semua dinas ya. Jadi kalau bisa teman-teman semuanya setelah ini mengambil salah satu langkah yaitu
mungkin juga sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu aksi pencegahan PTNBH itu seperti apa sih gitu. Karena kita yakin nih, jangan-jangan yang tahu tentang PTNBH ini cuma anak BEM, atau yang di luar BEM paham dengan PTNBH, tahu, bahkan mungkin ikutan buat proposal PTNBH juga ya kan, kita nggak tahu. Tapi karena mereka nggak ikut di kelembagaan mungkin seperti BEM atau sebagainya, jadi mereka nggak mengambil langkah gitu. Artinya apa? Setelah ini kalau bisa teman-teman di Fakultas Teknologi Pertanian mengambil salah satu langkah sehingga mahasiswa nggak terlalu bodoh amat dengan adanya isu-isu PTNBH ini. Karena ini seperti yang kita baca sama-sama ya, seperti yang sudah disampaikan oleh salah satu narasumber kita, Menteri Jakpus tadi, luar biasa. Kita bisa lihat UNAN ini bakal diapain nanti kalau udah di PTNBH. Terus nanti alternatif misalnya UNAN tidak lagi diperhatikan melalui dana, nanti UNAN cari dananya dari mana gitu. Tentang komersil pendidikan, terus tentang ya semua dampak-dampak positif dan negatifnya itu harus tetap diinformasikan kepada seluruh teman-teman mahasiswanya gitu. Jadi ada nanti langkah yang diambil oleh mahasiswa gitu. Jadi seperti di bahasanya pun, di kalimatnya pun nanti lebih elegan kita kalau misalnya kita mengambil sikap untuk menolak atau kita kontra, kita udah punya bahan yang lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita pro, ya udah. Jadi harapannya adalah nanti teman-teman di Fakultas Teknologi Pertanian atau yang lain juga itu benar-benar mencari tahu lagi, kita bareng-bareng lagi baca, cari informasi apa sih, mana sih nanti, apa sih dampaknya ke mahasiswa kalau UNAN jadi kampus PTNBH. Mungkin itu aja yang Abang sampaikan, sekaligus mohon izin ini adalah closing dari saya pribadi, karena juga udah bentar lagi mau asar ya. Jadi mohon maaf, dikembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Bayu atas saran-sarannya untuk kami BMKM Pateta. Terima kasih banyak ya Bang Bayu atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada kami, dan terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang sangat luar biasa dari Bang Bayu sendiri. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Bang. Baik, mungkin selanjutnya apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan warga? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Boleh langsung on mic. Bertanya moderator. Baik, silakan. Baiklah, saya akan bertanya tentang konsep menjadi PTNBH ini. Perkenalkan, nama Rama Anggreni dari jurusan Teknik Pertanian. Saya akan bertanya kepada pemateri. Kan UNAN kata dekan sudah sangat siap untuk menjadi PTNBH. Apabila UNAN sudah sangat siap menjadi PTNBH, apakah anggaran dana APBN ini dapat berjalan lancar? Dan apabila anggaran APBN ini berjalan lancar, apakah dapat pembangunan gedung kita ini dapat dilaksanakan dengan secara cepat atau progres pembangunannya cepat dilakukan? Dan selanjutnya, apabila UNAN sudah menjadi PTNBH, amankah untuk mahasiswa? Dan kalau apabila menyinggung UKT atau penaikan UKT untuk mahasiswa, apakah solusi yang dilakukan oleh UNAN tersebut sehingga tidak terjadinya kenaikan yang terlalu signifikan terhadap UKT mahasiswa tersebut? Baik, mungkin untuk jawabannya mungkin bisa langsung dijawab oleh Bang Bayu atau Bang Dendi. Apa Bang Bayu masih ada di hidup? Ya, izin menjawab ya pertanyaan dari rekan kita tadi tentang dampak kalau UNAN jadi PTNBH, pembangunan gedungnya itu seperti apa. Pertama, saya pribadi selaku mahasiswa udah kenyang kalau di Fakultas Teknologi Pertanian itu. Jadi maksudnya itu saya pribadi terlalu husnuzon dengan pemimpin-pemimpin kita, sekelas dekan kita, sekelas WD-WD kita, kemudian pejabat-pejabat rektorat
yang dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya terlalu berhusnuzon dengan mereka, sekaliber mereka semua, masa nggak bisa sih bangun Fakultas Teknologi Pertanian gitu. Linknya kan nggak mungkin link orang-orang tuh orang-orang kadai itu gitu. Link-link mereka tentu saja orang-orang kementerian, pejabat-pejabat di garda pertama di negeri ini gitu. Jadi apapun itu statusnya kampus, saya berharap mahasiswa tetap menjadi orang-orang yang berada di pos untuk ingin ya fakultas itu punya gedung. Sebetulnya bukan nggak punya gedung, tapi yang ya kita terlalu di PHP-in dengan insya Allah, karena teman-teman ini informasi juga sedikit, itu yang di dekat lahan di atas itu yang di peternakan itu yang pasang pelang insya Allah itu abang dan teman-teman ketika tahun 2017 kalau nggak salah, sehabis ujian UTS lagi pakai baju putih rame-rame pasang pelang itu buatnya di labor mesin pertanian, teknik pertanian itu bang ya. Dan sampai sekarang yang terjadi adalah rumputnya udah lebih tinggi daripada pelang itu nggak cuma fakultas kita, ada fakultas kesehatan masyarakat juga, terus mungkin ada FTI juga ya yang menuntut untuk di gedungnya dibangun. Jadi nggak cuma fakultas teknologi pertanian aja. Nah kemudian untuk UKT tadi ya itu adalah salah satu risiko terbesarnya kalau misalnya Universitas Andalas ya itu karena sebenarnya ya kalau misalnya nanti pun teman-teman yang dari jalur mandiri dijadikan alternatif untuk meraup dana yang besar, ya bahasanya seperti apa ya, karena ada sebagian orang yang bilang gini, ya salah mereka, ngapain mereka lulusnya jalur mandiri gitu. Itu adalah pernyataan dengan level paling rendah, pernyataan yang paling enggak banget gitu. Jadi diharapkan karena semua generasi-generasi itu biar bisa sekolah, biar bisa kuliah, jadi diharapkanlah jangan sampai apalagi yang ekonominya mungkin di bawah rata-rata yang kurang mampu itu tidak dijadikan sebagai alternatif untuk meraup dana karena gagalnya nanti ikutan untuk menjadikan kampus yang berbahaya sistemnya PTNBH. Dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Bang Bayu sudah memberikan jawabannya. Semoga Kak Rama yang bertanya tadi bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibicarakan oleh Bang Bayu. Mengingat waktu kita tinggal sedikit lagi. Jadi, halo Pak, Wakil Dekan masih ada nggak dalam room? Masih ya. Gini. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari saya sebagai moderator sendiri Pak, tunjukkan kepada Bapak. Tadi Pak Dekan bilang kalau kita kan dananya itu dari APBN kan Pak untuk fakultas kita ini dari APBN dan juga mengharapkan hibah dari negara luar, lebih tepatnya think tank yang dipertengahkan Pak. Nah itu Pak, kalau seandainya kan sekarang pandemi nih Pak, pandemi dan negara tim itu pun juga sudah sulit dalam dananya, APBN pun juga tidak mengeluarkan dana gitu kan Pak, dan sedangkan kita perencananya itu fakultas kita kan sudah 11 tahun nih Pak perencananya dan masalahnya itu tetap aja sama gitu Pak, dan dan masalah itu tetap aja masalah keuangan, sedangkan dokumen untuk perancangan pembangunan gedung ini sudah beratusan halaman gitu Pak. Jadi apakah ada solusi lain gitu Pak selain kita mengharapkan dana dari APBN dan hibah dari negara itu? Apakah ada solusi lain Pak? Dipersilakan kepada Bapak untuk memberikan jawaban. Terima kasih Vini. Bapak datang kendaraan itu sebenarnya lagi mikir juga nih. Tidak perlu hubungan seperti itu. Tadi dikatakan tahun 2016 pernah gagal gitu ya. Terdengar berapa Pak ini? Terdengar Pak. Kalau Bapak istilahnya belum diskusi. Jadi dalam hal ini jelas sekali kalau untuk menjadi PTNBH itu sangat berat sekali.
mudah, tidak semua universitas bisa menjadi PTNBH karena sangat ketat sekali seleksi dan syarat-syarat yang diajukan oleh kementerian. Nah, untuk beberapa tahun belakang ini syarat-syarat yang diajukan oleh Menteri tersebut dapat terpenuhi. Makanya Bapak sendiri optimis dapat PTNBH dan Bapak sendiri menyaksikan juga sudah 2 kali asesmen oleh kementerian terkait dengan. Nah, dari situlah ya kita semua harus juga, tapi dengan catatan tetap kawal terus jalannya PTNBH. Yang kedua mengenai gitu. Jadi salah satu malah Bapak lainnya, salah satu cara untuk membangun itu ini mungkin salah satunya dengan PTNBH ini. Karena kalau mengharapkan dari pusat yang sangat besar dan harus bersaing itu juga dengan meningkatnya income generasi dari universitas ini, siapa tahu ke depannya gedung fakultas itu dapat pimpinan dalam hal ini baik tingkat maupun tingkat fakultas tidak ingat dalam hal ini. Bapak menyaksikan sendiri, Bapak ini pelaku. Bapak tahun 2020 itu ke Jakarta bergadang-gadang baik sebelum mulai pada saat kegiatan itu saat corona udah mulai meningkat itu Bapak ke Jakarta, Bapak ikut juga mempresentasikan gedung kita ini di Jakarta di depan kementerian untuk dinilai layak atau tidaknya menjadi untuk didanai. Dan satu lagi yang perlu Anda ketahui, Pak Dekan sudah berusaha sekuat tenaga. Salah satunya yang Bapak lihat sendiri adalah kami membuat proposal tersebut. Kami buat beberapa rangkap itu. Kami jalan ke gedung anggota-anggota Dewan Putusan Sumatera Barat. Nah, itu yang salah satu yang dilakukan oleh Pak Dekan. Bapak sendiri yang menyaksikan. Kita buat proposal ini, kita ajukan ke seluruh anggota Dewan yang utusan dari Sumbar termasuk ke DPD. Begitunya keinginan kita untuk mendirikan gitu. Tapi mungkin belum kita lagi sampai saat ini itu kita masih belum. Kita di fakultas saja sangat sedih juga melihatnya, lihat di TPB, di koridor-koridor dosennya, di koridor-koridor itu THP, TIP, labor yang kita sulap menjadi objek, sangat sedih sekali kita. Dan keinginan itu udah lama ingin sekali kita wujudkan agar gedung baru kita dapat terwujud cepat mungkin. Nak dilempar ini baju dan sangat ingin sekali gitu. Nah, di tengah pandemi kemarin memang beberapa dana memang tersedot ke dana dan sampai saat ini kita di fakultas masih berusaha, dan sekarang Bapak lagi diminta Pak Deka juga menyiapkan proposalnya dalam berbahasa Inggris sekarang untuk mencari investor investasi yang dimungkinkan untuk membantu pelaksanaan dari kegiatan ini. Jadi mari kita berharap kita bersama, dan kalau memang UNAN menjadi PTNBH nantinya, mari kita kawal. Dan Bapak tetap optimis orangnya kalau PTNBH itu dapat berjalan dengan baik dan tidak akan merugikan ke mahasiswa. Dan mari kita doakan agar pengambil keputusan dalam hal ini pimpinan rektorat dapat amanah dalam menjalankan ini, karena mereka sudah komitmen ini untuk menjadikan ini sebagai PTNBH. Karena peluang-peluang itu akan terbuka gitu, dari sisi yang lain, kerjasama, riset, penelitian dan sebagainya akan terbuka, dan kalian juga akan bisa dilibatkan langsung dalam riset itu. Mungkin itu saja ini. Bapak juga mau izin
Baik, terima kasih banyak kepada Pak Wakil Dekan 2 sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Untuk selanjutnya karena kita terkejar oleh waktu, mungkin saya sebagai moderator menyampaikan apa yang dapat saya simpulkan sedikit, bahwa kita itu tidak menolak secara gamblang gitu, tolak PTNBH enggak, tapi kita benar-benar harus mengkawal UNAN untuk menjadi ya, dan untuk itu kita perlu memberikan pencerdasan kepada warga-warga lain mengenai PTNBH ini. Mungkin untuk itu kita bisa dipertimbangkan lagi untuk mengadakan FGD part 3 mungkin, dan mengangkat tema yang sama, tetapi hanya untuk memberikan pencerdasan kepada warga gitu mengenai PTNBH ini agar tidak agar tahu gitu semua mahasiswa bahwa apa keuntungan dan kelemahan dari PTNBH ini. Untuk materi-materi dari seperti dari sedikit ini. Baik, silakan. Bapak Ganda, kalau ingin mensosialisasikan sebaiknya diundang dari pimpinan tingkat rektorat. Untuk lihat ini sebaiknya undang dari itu saja saran Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk saran-sarannya Pak. Dan mungkin itu saja buat rekan-rekan semua, mungkin sudah mendengar juga ya apa yang sudah diberikan oleh pemateri-pemateri kita yang sangat luar biasa tadi. Dan mungkin segitu dulu dari saya. Saya sebagai moderator, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk rekan-rekan semua jangan keluar dulu ya. Kita foto dulu. Boleh on cam semua? Baik, mungkin kepada Dinas Kominfo boleh mengambil gambarnya. Halo Vini, mungkin untuk yang mengambil gambar itu Fikri, disilakan. Silakan. Ada semua partisipan dimohonkan untuk menghidupkan kameranya. Ayo semuanya partisipan, baru sedikit yang menghidupkan kameranya karena kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri diskusi pada hari ini. Ayo jadi kita ambil saja lagi ya rekan-rekan. Kita untuk slide pertama kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Di slide kedua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan. Dikembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemateri kepada Pak Gubernur. Terima kasih banyak Pak.
kepada Bang Bayu dan Pak Wakil Dekan juga. Terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya pada hari ini. Semoga kita bisa mengadakan FGD selanjutnya ya untuk memberikan kecerdasan mengenai PTNBH ini kepada warga. Baik, terima kasih banyak. Mungkin untuk